Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan virus WannaCry. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Virus WannaCry, sebutan lengkapnya ialah virus malware, ransomware, Wanna Decryptor. Munculnya virus ini pada 12 Mei 2017 yang menyebar secara acak dengan cepat dan meluas, cukup membuat panik dunia internasional. WannaCry telah menyerang lebih dari 150 negara atau menginfeksi sekitar ratusan ribu sistem komputer di seluruh dunia, baik milik instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga sosial. Di Indonesia ada beberapa badan usaha yang dikabarkan mendapat serangan yang disebut terorisme cyber ini. Penyebaran virus biasanya melalui software ilegal, software penyebar virus, file-file network, download file, lampiran file pada email, pertukaran disk, baik hard disk, micro SD, ataupun flash disk. Namun, WannaCry adalah serangan cyber dengan cara terbaru melalui jaringan internet. Virus ini akan otomatis mengaktifkan diri ketika terbaca oleh sistem dan mengunci dokumen dengan algoritma enkripsi khusus, sehingga semua dokumen yang ada di komputer tidak bisa diakses atau dibuka. Korban kemudian akan diminta uang tebusan dalam bentuk mata uang virtual Bitcoin selain 4 juta rupiah supaya bisa membuka kunci enkripsi di komputer. Bisa dibayangkan jika data itu sangat penting, seperti data perusahaan, data rumah sakit, dan sebagainya. Bila tidak ada data backup, maka harus membayar tebusan. Cara mengatasinya selain mengirim uang tebusan, ada langkah lainnya. Cara termudah adalah melakukan format ulang software. Namun resikonya data-data juga ikut hilang. WannaCry ternyata dapat diatasi secara tidak sengaja oleh malware tech, pahlawan penakluk virus WannaCry yang dikenal sebagai malware tech. Ini ternyata adalah seorang pemuda berusia 22 tahun bernama Marcus Hutchins. Berkat jasanya itu, Marcus akhirnya direkrut menjadi peneliti di Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris. Jelaslah, jika virus WannaCry tidak dapat diatasi, maka ada begitu banyak kerugian yang akan dialami oleh negara-negara, perusahaan-perusahaan, maupun pebisnis-pebisnis di berbagai negara, termasuk Indonesia. Serangan cyber ini dinilai memberikan dampak peningkatan security awareness pada setiap instansi dan individu, dan tentu akan ada serangan sejenis berikutnya. Maka mutu keamanan cyber pun memang seharusnya ditingkatkan. Virus ini sama halnya dengan dosa. Melalui Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Manusia tak kuasa menahan serangan, lalu dosa berkuasa atas manusia. Tanpa diajari berbuat dosa, seorang anak pun sudah bisa berbuat dosa. Dosa membutuhkan tebusan yang besar, sebab setara dengan kematian kekal, yang adalah hukuman dosa. Tetapi Kristus bersedia menebus dan menjadi juru selamat umat manusia.
Dialah satu-satunya pribadi yang bisa membebaskan manusia dari virus atau ikatan dosa. Kita mampu berkata tidak terhadap dosa, bahkan menang atas dosa, tetapi syaratnya kita harus hidup di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku sadar aku berdosa dan dikuasai dosa, tetapi Engkau merdekakanku. Mampukan aku untuk hidup selalu berkenan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya.